A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube-nya iDream TV, Successful Muslim Family, dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri ya bagaimana seharusnya kita sebagai bagian dari keluarga kita bersikap dan bertingkah laku ya sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dengan harapan mudah-mudahan itu menjadi jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas ya tema tentang pentingnya mengapresiasi ya, pentingnya mengapresiasi pasangan. Nah, karena memang ya hal ini seringkali dianggap sepele ya oleh sebahagian pasangan ya di dalam rumah tangga muslim ya, baik suami ya maupun juga istri gitu kan ya. Karena ketika ya biasanya kalau berbicara apresiasi atau penghargaan umumnya itu terasa ketika sebelum nikah ya, mungkin ketika awal-awal pernikahan ya masih lah ya, tapi kalau sudah punya anak 1, 2 itu ya, nah ini kadang-kadang sikap apresiasi ya, atau memberikan apresiasi kepada pasangan kita ya, ini kemudian cenderung berkurang, bahkan mungkin ada yang menghilang ya. Ya dengan berbagai alasan tentunya ya bisa jadi karena bisa jadi karena usia pernikahan ya yang mungkin semakin bertambah usia pernikahan, kadang-kadang itu menimbulkan rasa jenuh ya, atau juga mungkin timbulnya sikap biasa. Ya sama ketika kita dulu mungkin ya sebelum menikah memandang pasangan kita itu dengan penuh cinta ya.
segalanya terasa indah, ya. Wajahnya ya, di mata kita adalah pasangan yang paling tampan, paling cantik gitu ya. Kemudian kebaikannya di mata kita adalah sosok yang paling baik gitu. Tapi ketika setelah menikah, hidup berumah tangga ya, seiring dengan berjalannya usia rumah pernikahan, perasaan itu memudar ya. Bahkan na'udzubillah ya, di dalam beberapa rumah tangga ya, sampai terjadi perselingkuhan ya. Karena ada istilah orang ya, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Jadi bagi dia yang cantik itu setelah menikah adalah perempuan lain. Nah, ini menjadi fenomena yang sering terjadi. Nah, tentu kita tidak mau itu terjadi di dalam rumah tangga kita ya. Kita tidak ingin rumah tangga ya, yang kita jalani ya, bersama dengan pasangan kita ya, hanya untuk kemudian menimbulkan perasaan sedih dan luka ya. Bukankah kita dulu ketika memutuskan untuk menerima atau menikahi ya, seseorang, itu harapannya adalah kita ingin berbahagia dengan orang itu, dengan pasangan kita. Kita ingin berbahagia, kita ingin happy ya, kita ingin bahkan kalau bicara gombal ya, sumpahnya kan ingin sehidup semati ya, dengan pasangan kita. Tetapi pada praktiknya ya, mungkin banyak yang tidak menyangka ya, ternyata meleset ya. Tentu ini yang kita siasati dan kita coba renung-renungkan, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita berharap apa yang kita cita-citakan ketika sebelum berumah tangga, sebelum menikah ya, itu bisa terlaksana, bisa tercapai sampailah kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kematian ya. Ini tentu menjadi harapan kita semua ya, baik sebagai suami ataupun istri ya, di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan di episode-episode sebelumnya tentu ya saya sudah coba jelaskan ya, bagaimana tips ya, triks, kemudian juga hal-hal yang harus diperhatikan di dalam membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan insya Allah juga akan terus ya kita coba tambahkan terus ya ilmu kita, pengetahuan kita tentang hal tersebut ya. Dan pada kesempatan kali ini ya, salah satu upaya kita untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga ya, menjaga ketentraman ya, kesakinahan, menjaga mawaddahnya, kasih sayang ya, menjaga sikap keadaan rahmah ya, sikap rahmah dalam diri kita ya, dan juga pasangan kita serta anggota keluarga kita di dalam rumah tangga adalah menunjukkan sikap apresiasi atau penghargaan ya, atau memberikan penghargaan kepada anggota keluarga kita atau pasangan kita ya. Karena pada kenyataannya ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, kita juga bisa jujur lah ya. Kalau kita mau jujur di dalam diri kita ini ya, kita jangan lihat pasangan kita dulu, jangan lihat anggota keluarga kita dulu, lihat diri kita dulu lah ya. Pernah nggak kita kecewa karena melakukan sesuatu kemudian tidak dianggap atau tidak diberikan apresiasi dan penghargaan sebagaimana yang kita harapkan ya, tentu kita kecewa, tentu kita sedih ya, dan pada akhirnya kemudian membuat persepsi kita kepada orang ya, yang kita anggap ya, tidak memberikan ya, apa yang kita harapkan itu menjadi jelek, buruk ya, walaupun sebetulnya bisa saja di balik itu ada alasan ya kenapa dia tidak mengapresiasi ya, apa yang kita lakukan, mungkin ada alasan ya, dan bisa jadi alasannya kebaikan, tetapi manusiawi lumrah gitu ya, kita merasa sedih, merasa kecewa ya, walaupun kita tahu orang itu orang baik gitu ya.
Nah, ini menjadi gambaran bagi kita ya, bahwa demikian juga orang lain, ya, demikian juga pasangan kita, demikian juga anggota keluarga kita. Mereka juga punya perasaan yang sama, bahwa mereka ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi, ya, ya, walaupun hanya sekedar pujian. Ya. Orang berbicara penghargaan, apresiasi, ya, mungkin dalam pikiran kita bicaranya reward, ya, atau hadiah, gitu kan. Ya nggak semestinya itu. Ya. Kalimat pujian, ya, atau kalimat-kalimat yang membangkitkan rasa bahagia bagi anggota keluarga kita dan pasangan kita, itu juga sudah merupakan apresiasi, walaupun hanya diucapkan, kan nggak berat ya, nggak lama lah untuk mengucapkan, waduh kamu pintar, wah kamu sayang ya sama kakanda, gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya dianugerahkan istri yang salehah misalnya. Alhamdulillah ya Allah, saya punya suami yang perhatian. Ya. Itu kan tidak berat ya, hanya kalimat singkat saja. Tetapi itu ketika sampai ke telinga anggota keluarga kita, sampai ke telinga pasangan kita, itu merupakan apresiasi ya, yang sudah bisa menimbulkan aura positif, yang bisa menimbulkan dampak positif di dalam keharmonisan rumah tangga. Ya. Dan sebaliknya, ketika kemudian ya, pasangan kita, anggota keluarga kita merasa kecewa karena tidak diberikan apresiasi, tidak diberikan penghargaan sebagaimana yang diharapkannya, ya, dan itu semua tentu akan menimbulkan ketimpangan, ya, mungkin bahkan juga bisa jadi kegaduhan, ya, atau sikap dingin dari anggota keluarga dan pasangan kita di dalam rumah tangga. Ya, sehingga kalau dah kondisinya begitu, ya, kita akan merasa tidak nyaman. Ya. Ya, contoh istri misalnya ya, merasa dia tidak mendapatkan apresiasi atau penghargaan yang diharapkan dari suaminya, maka suami tentu akan merasa ketidaknyamanan ketika berinteraksi dengan pasangan, dengan istrinya. Ya. Anak tidak merasa mendapatkan apresiasi semestinya dari orang tuanya, maka ketika ada interaksi ya, atau komunikasi antara orang tua dengan anak, akan muncul ketidaknyamanan. Ya, itu kan bisa tergambar ya dari sikap dia menjawab pertanyaan kita, cara dia menimpali omongan kita. Ya. Ya. Kalau mereka nggak bisa menahan diri, ya, dalam artian ya, mengabaikan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang keluar dari lisan mereka, kata-kata ketus, ya, kasar. Ya, kalau anak udah ngomongnya agak ketus, ya, atau pasangan kita ngomongnya agak ketus, nah ini something nih, ya, ada something wrong gitu ya, ada sesuatu yang salah. Bisa jadi sumbernya adalah kita lupa mengapresiasi, memberikan penghargaan atas pencapaian, ya, atas prestasi kebaikan yang dilakukan oleh mereka kepada kita. Nah, ya. Memang konsepnya ya, ini kalau yang menyadari begitu kan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Insan ya. Surah Al-Insan ini surah yang ke berapa ini? Di dalam surah Al-Insan ini Allah Subhanahu Wa Taala ya, menggambarkan bagaimana prinsip orang yang tulus ikhlas ya, di dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang besar, ya, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Di mana prinsip ya, seorang mukmin ya, yang disebutkan di dalam ayat di dalam surah Al-Insan ini ya, ketika dia melakukan kebaikan ya, baik yang besar maupun yang kecil begitu
ya, atau ketika dia memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, baik itu kebaikan yang besar maupun kebaikan yang kecil, maka mereka ya punya prinsip apa? La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya dikatakan innama nut'imukum liwajhillah. Karena kami melakukan kebaikan ini, memberikan kalian makanan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan kami tidak mengharapkan balasan dari kalian walaupun itu ucapan terima kasih. Ya. Jadi bagi mereka tidak diberikan ucapan terima kasih nggak ada masalah. Karena yang menjadi sasaran, menjadi objek, menjadi yang dia pandang, yang dia tuju dalam kebaikan yang dilakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara manusia yang menjadi objek kebaikannya tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan balasan, tidak mengucapkan kata-kata terima kasih, itu no problem bagi mereka. Itu memang konsepnya demikian. Ya. Tetapi dalam konsep kita berumah tangga, ya, dalam konsep kita berinteraksi dengan pasangan, nah, ya, ini jangan kemudian kita samakan. Ya. Kita merasa oh pasangan kita ini orang baik, orang saleh gitu ya. Nah, kayaknya kebaikannya tidak perlu diapresiasi. Saya yakin dia tulus ikhlas. Nah itu ini ceritanya beda. Karena berbicara rumah tangga ya, itu adalah berbicara seni berinteraksi dan berkomunikasi. Ya. Makanya kemudian kalau kita perhatikan ya bagaimana Rasulullah SAW ya, beliau berinteraksi, berkomunikasi dengan istri-istri beliau, ya, beliau istrinya banyak ya. Dan beliau mampu menjalin komunikasi dan interaksi sesuai dengan usia dan karakter semua istri-istri beliau. Dan semuanya di sisi Rasulullah SAW merasa istri yang diutamakan. Nah ini di dalam riwayat ada dikatakan seperti itu. Ya, satu ketika Rasulullah, ini kurang lebihnya, satu ketika Rasulullah ditanya oleh istri-istri beliau, siapa di antara istri-istri Anda yang paling Anda perhatikan, ya, yang paling Anda sukai, Anda cintai lah begitu ya. Ya semuanya kompak nanya begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW ya, ketika ditanya itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau memberikan cincin ya, dan mengatakan ini hanya untuk kamu, ini hanya untukmu, gitu ya. Maka sontak ketika mereka menerima hadiah cincin dari Rasulullah SAW, mereka merasa menjadi istri yang diutamakan. Padahal Rasulullah nggak nyebut kamu yang paling utama, tidak, tapi beliau hanya memberikan cincin. Sehingga para istri Rasulullah semuanya merasa wah sayalah kalau begitu yang paling diperhatikan, karena ini buktinya gitu ya, ada cincin. Rasulullah memberikan cincin. Nah, ini gambaran bagaimana Rasulullah SAW tidak meluputkan, ya, tidak mengabaikan, tidak mengacuhkan sikap apresiasi atau memberikan penghargaan kepada pasangan. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadisnya khairukum li ahli, ya, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ini kepada para sahabat adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Ini kalau mau di-compare ya kebaikan Rasulullah, ya mau disetarakan ya, bagaimana baiknya Rasulullah kepada beliau, nah, ada yang bisa menandingi kebaikan Rasulullah. Karena memang beliau melakukannya dengan ketulusan, keikhlasan, rasa sayang, rasa ini dari sanubarinya gitu ya. Beliau adalah sosok yang memang sempurna gitu ya, dari berbagai sudut pandang gitu. Sehingga pada akhirnya ya beliau sanggup mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Nah, terkait dengan memberikan apresiasi ini, Rasulullah SAW ya,
Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata Sayyidah Aisyah, yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Jadi kalau ada kebaikan yang datang kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan segera, ya, setelah beliau terima kebaikan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya. Ya, jadi ini bagian dari sunnah, gitu ya. Ketika istri, ya, memberikan layanan yang baik, ya, maka suami harus membalasnya dengan layanan yang baik pula. Ketika istri memberikan perhatian, ya, maka suami juga demikian, ya. Atau pada posisi istri juga sama. Ketika suaminya, ya, pergi pagi pulang sore banting tulang, ya, peras keringat banting tulang, ya, mencari nafkah untuk keluarga, sadari oleh istri, lalu kemudian istri membalasnya, membalas kebaikannya, ya, dan tunjukkanlah bagaimana balasan itu kepada suami, ya, 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 dibubuhi oleh kalimat lah, ya, abang, ya, atau ayah, ya, atau kakanda, ya, alhamdulillah, ya, Dinda bersyukur punya suami yang enggak malas, gitu ya. Mau pergi, ya, pergi pagi pulang sore peras keringat, ya, demi memenuhi nafkah, ya, keluarga, ya. Adinda mengucapkan terima kasih yang besar. Itu dari segi ucapan, ya. Ya, dari segi tingkah laku, ya, perbuatan, ya. Maka apa yang menjadi kesukaan suami ketika berada di rumah, dipenuhi oleh istrinya. Suaminya senang kalau pulang dari mana-mana, ya, istrinya membukakan pintu misalnya, ya, kemudian membawakan barang, ya, gitu, barang yang ditentengnya disambut, ya, bawa barangnya ditaruh, gitu ya. Lalu kemudian disiapkan anduk untuk mandinya, gitu ya. Dibilang, itu bang, anduknya ada di atas kasur, ya, jadi nggak bingung nyarinya, begitu ya. Ya, kemudian ketika suaminya mandi, istrinya sudah mempersiapkan makanan, ya, makanan ringan. Ditanya ke suami, abang, Adinda buatkan, ya, kopi atau susu atau apalah, gitu ya. Nanti ditaruh di meja. Ya, suami selesai mandi, lihatnya sudah ada, ya. Ini sebagai contoh, ya. Tentu setiap kita, setiap Anda, ya, sahabat iDream, punya cara yang memang sudah disepakati dan sudah saling dimengerti ketika berhadapan dengan pasangan dalam urusan mengapresiasi dan menghargai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika disodorkan makanan. Ya, beliau bertanya, ya, dulu, ya, kepada yang memberikan makanan, ya, kepada yang memberikan makanan. Lalu beliau akan memastikan apakah makanan itu berasal dari hadiah atau sedekah. Karena kalau sedekah, ya, Rasulullah nggak makan. Ya, Rasulullah akan menyuruh sahabat, ya, atau siapapun yang memberikan makanan itu untuk makan. Tapi kalau makanan itu hadiah, maka Rasulullah SAW akan menyantapnya. Ya. Maka dari sini, ya, bisa kita ketahui betapa Rasulullah SAW, ya, memiliki sikap penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada diri beliau. Ya. Ya. Kepada orang begitu, maka demikian juga kepada keluarga. Kadang-kadang kita kan luput, ya, kita kalau kebaikan dari teman, dari bos, ya, dari tetangga, kita apresiasi banget. Tapi ketika pasangan, ketika anggota keluarga kita berbuat baik kepada kita, kita luput memberikan apresiasi. Ya. Kita merasa keberadaan kita merupakan apresiasi bagi anggota keluarga kita. Memang iya, tetapi ternyata itu luput dari pandangan anggota keluarga kita. Maka disinilah kita harus menyadari, ya, bahwa, ya, kita harus peduli, ya. Kita harus peduli terhadap perasaan anggota keluarga kita yang lain, ya.
karena mereka adalah manusia yang memiliki jiwa, ya, yang memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki harapan dan keinginan, begitu ya. Ya, dan penting bagi mereka untuk memiliki konsep diri yang kuat dan jernih, ya. Dan itu bisa didapatkan ketika kita memberikan ruang untuk tumbuh, ya, kepada mereka. Nah, bagaimana caranya? Maka dari sini kita belajar untuk kemudian memusatkan perhatian, ya, kepada apa yang ada, yang dimiliki dan dihasilkan oleh anggota keluarga kita. Ya, kita sadar-sadari, kita resap-resapi suami kita ini punya apa, ya, suami kita ini bisa menghasilkan apa yang diberikannya kepada kita. Dan kalau itu kita nilai sebagai sebuah kebaikan, maka kita harus berpikir bagaimana kita mengapresiasi itu. Suami saya itu rajin, ya, di rumah bantu-bantu gitu. Nah, maka kita pikirkan bagaimana kita mengapresiasi itu sebagai istri, dan suami tahu bahwa kita mengapresiasi itu. Suami juga sama, ya, dia tahu istrinya begitu berdedikasi di dalam mengurus rumah tangga, ya, karena dia larang istrinya kerja, begitu ya. Dan ditunjukkan istrinya itu, ya, pulang rumah rapih, begitu ya. Anak-anak sudah mandi, ya. Makanan sudah tersedia. Maka suami harus tahu, ya, bagaimana dia menunjukkan apresiasi, penghargaan kepada apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Kalau itu tidak dilakukan, nah, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka adalah manusia yang punya hati dan perasaan. Apalagi perempuan itu makhluk halus, ya, makhluk yang punya perasaan yang lebih halus, ya, daripada kita laki-laki. Ya. Ini yang betul-betul harus kita tunjukkan kepada mereka, walaupun hanya dengan kata-kata, walaupun hanya dengan doa. Ya, begitu pulang sudah rapi, kita siap makan, ya, di meja makan, kemudian istri datang, ya, menyediakan makanan minuman. Tanya kepada dia, ini hari ini Adinda masak banyak sekali, kayaknya enak semua. Nah, dan dia akan ditimpali, iyalah, Adinda kan sayang sama Kakanda. Nah, lalu disitulah momen kita memberikan apresiasi, kalau dalam bentuk ucapan dan kata-kata, atau sebelumnya sudah kita siapkan, ya, dalam bentuk barang, ya, hadiah apa yang disukai oleh istri, ya, kita siapkan. Oh, kalau gitu Kakanda punya hadiah buat Adinda, itu ya, keluarkan barangnya. Kalau nggak ada itu, ya, keluarkanlah kata-kata yang baik, lalu kemudian doakan. Doa itu kan juga hadiah. Kalau gitu Kakanda doakan Adinda nih, Kakanda baca doa, aminkan. Nah, ya. Apa yang kita mintalah, ya, pakailah bahasa kita, ya. Nggak usah pakai bahasa Arab, ya, kalau bingung ngomong apa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jadikanlah istriku ini, sebutkan namanya, gitu ya, menjadi pasangan yang setia, pasangan yang akan mendampingiku hingga di surgamu nanti. Oh, senang itu istri. Ya, mudahkan urusannya, ya, luaskan rezekinya, insyaallah. Insyaallah itu akan menjadi bahan bakar baru, ya, bagi istri, ya, ketika berinteraksi dengan suami. Demikian juga ketika dengan anak, ya, sama lah. Ketika anak menunjukkan sikap baiknya kepada kita, kebaikan-kebaikannya, walaupun mungkin kebaikan kecil, ya, yang mematuhi apa yang kita ucapkan, ya, misalnya, nak, baca Quran, ya, dia mau baca Quran, selesai dia baca Quran, samperin, apresiasi, alhamdulillah, ya, kamu patuh sama abi, sama umi, sama ayah, itu kan. Abi doakan mudah-mudahan kamu jadi anak yang sukses ketika kamu sudah dewasa. Oh, senang anak-anak digituin, ya. Senang dia digitukan. Dan itu akan menjadi motivasi, menjadi bahan bakar bagi dia untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan seterusnya, karena dia tahu, ya, kalau dia melakukan kebaikan, ayah bundanya memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Walaupun hanya itu kata-kata, ya, apalagi kalau misalnya ada fisiknya, ya. Nah, kamu mau makan apa? Mau makan ayam. Nih, pesen deh. Nanti Abi bayar, nanti Umi bayar. Lebih senang lagi deh. Nah, kalau kita luput melakukan itu, khawatirnya kemudian anak-anak hanya sekali dua kali saja, atau mereka akan menjadi
pribadi yang apa namanya, ya dia pesimis lah ya, di depan kita sama aja, baik nggak baik diomelin juga gitu ya. Nah, dan yang paling bahaya adalah ketika kita mencaci kebaikan, bukan apa, kita justru bukan tidak hanya mengapresiasi tetapi malah mencaci. Ya, ini yang bahaya ini. Ya, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita terhadap anggota keluarga kita. Memang ada momen di mana ya, anak pasangan dia berusaha untuk berbuat baik, tetapi kemudian kebaikan yang dilakukannya ya, tanpa sengaja ya, atau luput dari pengetahuan mereka, itu menimbulkan sesuatu yang membuat kita kesel. Ya. Sesuatu atau perbuatan yang kemudian mendatangkan ya, kemarahan bagi kita. Ya. Misalnya anak kita mau tuh nyuciin piring, gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba piringnya jatuh, pecah. Ada piring yang pecah, ada gelas yang pecah. Ini jangan sampai kemudian orang tua kemudian marah-marah kepada anak hanya gara-gara gelas piring jatuh. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan niat baik gitu kan, dengan harapan mendapatkan apresiasi yang baik dari orang tuanya, tetapi karena kesalahannya, kelemahannya yang bisa jadi itu bagian dari qadarullah ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak itu melakukan kesalahan begitu ya. Lalu orang tua kemudian melupakan kebaikan anaknya, yang nonjol adalah keburukannya ya, kesalahannya, kemudian refleks marah-marah. Nah, ini dengan cepat ya anak akan beralih 180 derajat. Dia akan menandai peristiwa itu sebagai peristiwa kelam di dalam hidupnya. Nah, nggak mau lagi deh bantuin Umi ya, nggak mau lagi bantuin Abi ya, gara-gara salah itu ya, kemudian kena marah besar. Nah, dan ini sering terjadi di dalam rumah tangga kita, disadari atau tidak ya. Apalagi dengan pasangan gitu ya, suami ingin berbuat baik yang membantu istri misalnya di rumah ya, beres-beres atau apa, tapi kemudian naruh barangnya salah ya, tidak di tempat yang suami istrinya biasa naruh gitu. Nah, istri tahu begitu langsung ngomel-ngomel sama suami. Gimana sih kok naruh barang sembarangan di sini, padahal suami niatnya mau membantu meringankan. Nah, ini bahaya. Nanti suaminya akan kalau begitu kerjakanlah sendiri. Nah, ujung-ujungnya jadi perang dingin. Ya. Istri juga sama ya, ini suami ya. Ketika istri berusaha melayani suami ya, dengan baik, tetapi kemudian suami merasa kurang, bikin kopi ya, kemanisan misalnya atau kurang manis. Jangan kemudian ngomel-ngomel, kamu gimana sih, kita udah berumah tangga sekian tahun bikin kopi aja kayak gini rasanya, kan kamu tahu gitu ya, abang nih nggak suka manis ya misalnya gitu. Nah, ini bahaya ya. Karena kebaikan yang dilakukan oleh pasangan kita, oleh istri kita, bukan tidak hanya saja tidak diapresiasi, bahkan dicaci. Coba itu tadi ya. Saya katakan kembali kepada prinsipnya, kita juga sama, kalau digituin orang pasti nggak suka. Nah, kita juga merasa ketika kita melakukan kesalahan dalam kebaikan yang kita lakukan, lalu kemudian itu mendatangkan kemarahan ya, dibalas dengan kecacian dan makian, kita akan kecewa dan kita akan berpikir, kalau gitu saya nggak mau nolong lagi, nggak mau berbuat baik lagi. Nah, maka demikian juga dengan anggota keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan istri kita. Kalaupun kita kesalahannya fatal, nah, maka jangan yang keluar itu dari lisan kita, jangan ngomel dulu ya, jangan marah dulu ya. Ya, Nabi Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat ya, berilah saya nasihat wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? La taghdab. Lalu kemudian ditanya lagi, apa lagi Rasulullah? Berilah saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali Rasulullah, la taghdab, la taghdab, walakal jannah ya, kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hal urusan emosi, marah ini memang menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusakan di dalam rumah tangga. Makanya dalam surah Ali Imran ya,
disebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa yang Allah hadiahkan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Nah, ini ayat ini yang harus kita pegang ketika kita menghadapi situasi yang saya sebutkan tadi. Anak, pasangan ya berbuat baik tapi kemudian dia melakukan kesalahan. Maka yang harus kita ingat adalah wal kaziminal ghaidh, tahan dulu amarah. Jangan sampai keluar terlihat oleh anak kita, oleh pasangan kita, kita marah. Wal 'afina 'anil nas, dan segera ya, bentuk ya, keluarkan dalam diri kita ini rasa maaf. Ya, berikan segera rasa maaf itu kepada kesalahan. Apalagi kesalahannya bukan fatal, bukan vital gitu ya. Cuman salah naruh barang begitu, itu kan nggak vital misalnya. Jangan marah-marah berlebihan. Ya, cukuplah kemudian kalau kita rasa itu tidak tepat, ya tinggal bilang. Kalau anak kita misalnya nyuci gelas pecah, sering bilang, tanya aja, kok tadi bisa selesai dia mengerjakannya, gitu kan? Sudah rapi, gitu kan? Nanti kalau momen itu tadi kenapa waktu nyuci itu piring kok ada suara yang pecah, biarkan dia berikan penjelasan dan klarifikasi. Misalnya, oh tadi tiba-tiba ada cicak gitu kan, aku kaget gitu ya, apa yang aku pegang lepas. Nah, itu kan klarifikasi. Kalau kita marah dulu itu nggak akan keluar itu. Jadi kan punya reason, dia punya alasan. Oh tadi aku kurang hati-hati mah gitu ya, megangnya kurang firm gitu ya, kurang kencang gitu, jadi barangnya jatuh. Suami misalnya salah naruh barang ya, setelah misalnya ngelipet apa gitu, ngerapi-rapiin salah naruh ya, istrinya bingung nyari-nyari di mana itu ya. Ini sering terjadi ya. Ya ketika ketemu barangnya dikasih tahu, ini aku taruh di sana, jangan langsung ngomel-ngomel, kamu gimana sih bikin orang susah aja. Wah, oh selesai itu. Nah, kalau memang kita rasa itu satu hal yang penting untuk diketahui suami, sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Tahan amarah dulu, keluarkan rasa maaf ya. Bagaimana cara biar kita bisa memberikan maaf? Ingat bahwa yang dilakukan itu adalah kebaikan. Ingat bahwa dia sedang berusaha membantu kita, menolong kita, menunjukkan kebaikan kepada kita. Itu yang kita ingat dulu. Jangan yang kita ingat kesalahannya. Nah, itu ya. Sembarangan naruhnya, mecahin piringnya gitu ya, atau nggak pas bikin kopinya, jangan itu yang kita lihat dulu ya. Yang kita lihat adalah kebaikannya ya, bahwa dia punya niat dan etikat baik, bahkan dibuktikan dengan perbuatan melakukan kebaikan kepada kita. Bukankah kita suka diberikan kebaikan oleh orang lain? Maka ingat itu. Oh alhamdulillah dia buat baik. Jadi nanti akan muncul rasa maaf. Nah, sehingga nggak jadi itu keluar ya omelan. Kalau kita rasa penting dan kita tidak ingin dia mengulang itu lagi, maka buatlah komunikasi ya, dengan cara yang baik juga gitu. Maka insya Allah kalau itu yang kemudian kita lakukan kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita, mereka akan merasa sebagai individu, bagian dari keluarga yang dihargai di dalam rumah, ya. Sehingga apa? Mereka akan tumbuh dan berkembang dengan karakter yang positif, ya, karakter yang baik. Karena dia dalam dirinya sudah tumbuh rasa itu ya. Rasa bahwa dirinya diapresiasi, dihargai, keberadaan, eksistensinya diakui di dalam rumah. Karena kebaikan dia sekecil apapun mendapatkan apresiasi dari anggota keluarga yang lain. Nanti kalau bab urusan tulus ikhlas ya itu lain ceritanya. Nanti kita akan ajarkan kepada mereka bahwa sebaik-baik kita di dalam beramal adalah yang ikhlas dan tulus ya, di dalam melakukan kebaikan. Jangan kemudian melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan apresiasi ya, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Cukup ya, kita ingin mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti kita ajarkan kepada mereka.
Tapi dalam konteks kita berkeluarga, berumah tangga, apresiasi dan penghargaan bagian dari hak yang harus kita berikan kepada anggota keluarga kita. Karena memang itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada banyak riwayat yang kemudian menyebutkan bagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sigap ya mengapresiasi ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain ya, apalagi keluarganya kepada diri beliau. Nah, inilah ya pelajaran kita pada hari ini yang mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya, dan menjadi menjadi catatan ya bagi diri kita, bagaimana seharusnya kita mengapresiasi ya, menghargai pasangan kita, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, karena pada akhirnya kemudian itu akan kembali kepada kita ya. Sebagaimana konsep di dalam Al-Quran disebutkan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ya, gitu ya. Ada ayat yang menyebutkan demikian. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, ini ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam di dalam surah An-Naml ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, berterima kasih ya, atas kebaikan yang diterimanya, maka sesungguhnya dia telah bersyukur atas maka rasa syukur itu adalah akan berujung kebaikannya akan berujung kepada dirinya ya. Ketika kita biasa mengapresiasi orang lain ya, maka sesungguhnya sikap apresiasi itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita ya kan. Konsepnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan kami tambah nikmatnya, akan aku tambah nikmat. Nah, in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmat kalian. Jadi ketika kita mengapresiasi kebaikan-kebaikan pasangan kita, pada dasarnya kita sedang menanam atau sedang membuka ya, peluang kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ya, itu contohnya tadi kan, ketika suami merasa diapresiasi, istri merasa diapresiasi, anak merasa diapresiasi, maka kemudian akan lahir dalam diri mereka perasaan itu tadi ya, perasaan positif, sehingga kemudian keharmonisan di dalam rumah tangga akan terasa dan terjaga karena semuanya berkomunikasi dan berinteraksi dalam keadaan nyaman. Ya, nggak ada yang lagi dongkol begitu ya, nggak ada yang lagi kesel ya, jadi semuanya nyaman-nyaman saja. Bukankah kita ingin merasakan, menghadirkan kenyamanan ini setiap saat dalam rumah tangga kita? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.